Kamu bangun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara kita? Sudah lupa. Apa yang terjadi kemarin? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Kalau kamu lupa, aku akan mengingatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku akan ke kamar mandi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan pergi. Meia. Meia. Berita terbaru. Ouyang tidak pulang tadi malam. Ketika aku bangun, aku melihatmu dan sinar matahari. Ini luar biasa. Ya Tuhan, mereka bangun bersama. Oh, yang dasar bodoh. Aku pikir meskipun kamu dikelilingi banyak cewek, kamu tidak akan suka pada mereka. Tapi kamu malah diambil oleh yang paling buruk. Susiu janda licik. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Halo? Ya saya. Saya sudah memutuskan. Saya ingin menjual rumah secepatnya. Benarkah? Oke, saya akan datang sekarang.
Terima kasih. Hari ini bisa dianggap sebagai hari jadi kita. Hari jadi apa? Teba. Benar. Ada banyak film bagus belakangan ini. Bagaimana kalau nonton film? Kamu jarang libur. Kita perlu bersantai. Oke. Menjengkelkan. Kamu di sini. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Bagaimana kamu tahu kami di sini? Ketika aku bangun aku melihatmu dan sinar matahari. Ini luar biasa. Apa maksudmu? Tanya dia. Li Weiwei. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah menghapusmu. Dan aku sedang berkencan dengan pacarku sekarang. Bisakah kamu pergi? Kamu bisa menghapusku jika mau. Aku juga tidak ingin menjadi temanmu. Selain itu kenapa aku harus pergi? Di mana tertulis Li Weiwei tidak boleh masuk? Aku tidak melihatnya. Terima kasih. Pelayan juga menyambutku. Kenapa kamu ingin aku pergi? Makanannya tidak buruk. Rasanya enak. Yang ayo pergi. Kamu pergi. Kamu menyanyiakan makanan lezat ini. Tuan ini ingin membeli rumah di kompleksmu agar lebih mudah anak-anak pergi ke sekolah. Aku sudah menunjukkan denah pada tuan ini. Dia sangat menyukainya. Kebetulan sekali. Kalau kamu tidak meneleponku, aku berencana meneleponmu. Pembeli sudah menandatangani kontrak. Setelah kamu menandatanganinya, uangnya akan segera ditransfer. Oke. Halo. Ouyang agen sudah menandatangani kontrak dengan Lin Meya. Oak segera transfer yuangnya padanya. Beritahu agennya. Jangan buru-buru menyuruhnya pindah. Santai saja. Beritahu aku saat dia selesai. Selain itu, bantu dia mencari rumah dan perusahaan pindahan. Pilih yang terbaik. Ayah? Sebentar lagi. Paman Li dan aku akan membawamu ke luar negeri. Paman Li punya teman di sana. Dia mungkin bisa menyembuhkanmu. Kamu tidur terlalu lama. Sudah waktunya kamu bangun kan?
Aku tidak sabar lagi. Tapi jangan khawatir, Ayah. Aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Seperti yang kamu lakukan padaku ketika aku masih kecil. Selama masih ada sedikit harapan, aku tidak akan menyerah. Ada satu hal lagi. Aku membuat keputusan sendiri. Aku sudah menjual rumah kita. Aku benar-benar tidak ingin selalu bergantung pada uang Paman Lee. Dia sudah melakukan banyak hal untuk kita. Aku yakin, kalau kamu jadi aku, kamu akan melakukan hal yang sama, kan? Ayah, jangan khawatir. Selama kamu sehat dan bangun, selama kita bersama, kita bisa dengan mudah menemukan rumah. Kamu datang melihat ayahku? Masuklah. Tidak perlu. Kapan kamu membawa paman ke Amerika? Belakangan ini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo? Apakah kamu ingin menebusnya? Kalau kamu datang 2 hari lagi, yang ini sudah tidak ada. Tolong tunggu sebentar. Terima kasih. Sangat cocok dengan penampilanmu. Oh, yang lebih baik kamu telepon Lee dong. Kalau dia terus mengikuti kita, kencan kita akan hancur. Aku sudah telepon tapi tidak ada yang jawab. Dia mungkin sedang sibuk. Ayo nonton film. Apakah dia akan membeli tiket dan duduk di sebelah kita? Tentu saja. Kita bisa mengubah sesuatu. Tidak, ini pertama kalinya kita menonton film bersama. Kita tidak bisa membatalkannya karena dia. Ayo pergi. Halo, saya mau 2 ini. Oke, terima kasih. Parkkan dia, mengkaki sudah banyak orang di sini. Dia tidak bisa mempengaruhi kita lagi. Saya ingin menonton film yang sama dengan mereka. Oke, silakan pilih tempat duduk Anda. 2 kursi mana yang mereka pilih? Baris 6 nomor 8 dan 9. Jauh sekali. Anda bisa memilih film berikutnya. Tidak, saya akan duduk di sini. Tentu. Oke. Tiket Anda. Terima kasih. 1 tiket film. Film apa yang ingin Anda tonton?
Meya, Paman Li? Paman Li, apa yang Anda lakukan di sini? saya datang untuk melihat Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya tidak sempat memberitahu Anda bahwa saya sudah menjual rumah. Sejak ayah saya sakit di rumah sakit, Anda sudah membantu kami. Sekarang kami akan pergi ke Amerika untuk menyembuhkannya. Tentu akan lebih mahal. Jadi saya memutuskan untuk menjual rumah. Kalau tidak, saya merasa berhutang budi pada Anda. Saya sudah bilang berkali-kali. Apa Anda masih menganggap saya orang luar? Karena Anda sudah memutuskan. Saya menghargai pilihan Anda. Tapi Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Jika ingin pindah, saya kenal perusahaan pindahan yang bagus. Anda hanya perlu membaca dia. Apa yang ingin Anda simpan dan apa yang ingin Anda buang. Mereka akan menyelesaikannya untuk Anda. Dan jika Anda akan pindah, apakah Anda sudah memilih tempatnya? Kamu tinggal di mana? Jangan khawatir. Saya sedang meminta agensi untuk mencari rumah di sekitar sini. Saya tidak menuntut banyak soal rumah. Yang penting cukup besar untuk menaruh barang-barang saya. Mudah ditemukan. Bisakah kamu berhenti mengemasi barang-barangmu dan makan kepiting dengan saya di warung? Oh ya, segelas bir dingin. Bagaimana? Oke. Tunggu sebentar ya, Paman Xiaoli. Dah? Rui, saya tahu ini salah saya. Maaf. Bisakah kita meluangkan waktu untuk berbicara? Rui, saya tahu ini salah saya. Maaf. Bisakah kita meluangkan waktu untuk berbicara? Rui, sebagai temanmu, saya rasa saya perlu memberitahumu ini. Setelah Chen Zhe tahu, Meya adalah putri kandung Paman Ou, dia datang menemui Meya sekali untuk menanyakan apakah Meya mau kembali bersamanya. Ada apa? Kamu mengganggu bayi saya. Maaf. Saya akan mengecilkan volumenya. Duruonan, meskipun kamu adalah putri ayah, kamu juga baru di rumah ini. Bisakah kamu punya kesadaran untuk menghormati orang lain? Bagaimana saya tidak menghormatimu? Kamu terlalu berisik. Sudah saya kecilkan volumenya. Apalagi yang harus saya lakukan? Kamu ini perempuan, tapi hobi tinju. Sangat tidak sopan. Seperti itukah ibumu mengajarimu?
Maaf, ibu saya tidak pernah mengajari saya. Sejak kecil, saya tumbuh sendiri. Tutup matamu. Jika kamu tidak ingin melihat, jika kamu tidak hamil sekarang, saya akan memukulmu seperti karung pasir. Saya memberitahumu ini, jika sesuatu terjadi pada anak karena kamu. Saya tidak akan pernah memaafkanmu. Pergi dari sini. Pergi. Tutup pintunya, atau saya akan mengganggu anakmu. Rui, Ayah, ikut aku. Duduk. Ceritakan padaku, apa kamu bertengkar dengan Chen Zhe? Kamu menolak kembali untuk tinggal di masa lalu. Mengapa sekarang kembali? tidak. Kami baik-baik saja. Saya kembali untuk mengambil sesuatu. Rui. Ruonan dia terbiasa berkeliaran di luar. Berani dan ceroboh. Dia perlu beradaptasi dengan keluarga kita. Ini akan memakan waktu. Saya harap kamu bisa lebih toleran padanya. Ayah, saya hamil. Haruskah saya bersikap toleran? Atau apakah kamu berharap saya pindah tempat tinggal? Biarkan tempat itu untuk Duruonan. Rui, kamu membuat masalah besar. Baiklah. Saya bisa menghindarinya. Saya bisa menjauh. Bagaimana dengan ibuku? Apakah kamu mempertimbangkan perasaannya? Dia pura-pura murah hati. Tapi saya tahu dia tersakiti. Tidak ada wanita yang tidak akan terluka oleh hal seperti itu. Tapi bagaimana reaksimu? Pernahkah kamu menjelaskan sepatah kata pun padanya sejak Duruonan masuk ke rumah? Pernahkah kamu memikirkan perasaannya? Aku juga merasa kasihan pada ibumu. Aku ingin berbicara dengannya. Tapi kamu tahu, cara dia berbicara padaku. Kita bahkan tidak bisa bercakap-cakap. Bagaimanapun ayah, aku harap kamu tidak terlalu terobsesi dengan kebahagiaan karena putrimu kembali. Dan mengabaikan mereka yang selalu menemani kamu. Aku tahu kamu ingin menebus kesalahan kepada mereka. Kamu tidak merawat mereka selama 20 tahun terakhir. Sejujurnya, kamu bahkan tidak menghargai mereka yang selalu bersamamu. Aku harap kamu bisa menemukan keseimbangan, atau kamu akan berakhir dengan sia-sia. Ayah, aku sudah selesai dengan apa yang ingin kukatakan. Aku mungkin akan kembali. Chen Zhe, aku memberitahumu, jangan anggap aku bodoh atau pion yang bisa digunakan untuk ambisimu. Ayahku, dia mencurahkan semua energinya
pada pengembangan dan perluasan grup O. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu merusak reputasinya. Rui. Aku melakukan ini untukmu. Dan untuk anak-anak kita. Tidakkah kamu ingin anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik? Itulah alasan. Aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan itu. Ayah anak-anakku tidak bisa menjadi seseorang yang tidak memiliki batasan. Tolong selesaikan semua hal ini segera. Jika tidak, kamu harus bersiap menghadapi konsekuensinya. Halo. Mengapa belum dipublikasikan? Apakah Qiyun belum membuat Dengan kesepakatan? Saudaranya. Apa yang terjadi di pihakmu? Rui tahu ini. Dia sangat menentang. Aku nggak tahu harus ngapain sekarang. Lu nggak tahu harus ngapain? Yang paling penting buat lu sekarang Adalah menghibur Rui. Rapat pemegang saham grup OU. Sebentar lagi dimulai. Kalau lu nggak bisa menyelesaikan ini, semua usaha kita akan sia-sia. Lu ngerti nggak? Biarkan dia ikut. Lagian di sini banyak orang. Kalau dia berani bikin masalah, dia merusak ketertiban umum. Nanti aku yang akan telepon polisi. Permisi. Terima kasih. Maaf, bolehkah saya meminta kursi Anda dengan 1.000 yuan? Anda bisa pakai ini untuk nonton lagi sama pacar Anda, atau ajak dia makan mahal. Untuk Anda nggak ada ruginya. Tapi buat saya, kalau saya kehilangan 2 kursi hari ini, saya akan kehilangan cinta dan kebahagiaan seumur hidup saya. Anda bisa bayar tiketnya saja. Kalau begitu semoga beruntung. Terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih. Orang-orang pada dasarnya baik. Lu makan popcorn nggak? Ini boiler yang adil. Mari kita makan bersama. Nggak usah sungkan ambil aja. Aku beli banyak. Lihat. Ambil satu. Ambil satu. Ini adalah restoran kecil yang digunakan keluarga Li Dong. Uang. Li Dong datang ke sini kerja setiap minggu. Nggak buruk lu cari tahu jelas. Itu belum semuanya. Li Dong punya klub. Di klub itu, ada tempat khusus untuk tinju. Kamu pasti suka. Ouyang dan Li Dong sering ke sana untuk bertinju. Kamu bisa langsung pergi dengan Ouyang lain kali. Santai.
Kamu duluan. Aku mau telepon dulu. Halo, Kakakmu akan datang ke warung makan sekarang. Kenapa Lin Meya tidak datang? aku lagi nonton film Ada Apa. Aku ajak Ruonan makan di restoran lamamu. Aku tidak bisa bilang begitu, jadi aku bawa dia ke sini, biar dia mengerti sendiri. Bagus, aku bantu tanyakan. Oke. Aku tutup teleponnya. Hai kak, kamu di mana? Meya dan aku akan segera sampai di warung makan. Oke, aku tahu, tutup teleponnya. Kakakku dan Lin Meya akan segera sampai di warung makan. Kamu tunggu di sana saja. Tidak masalah. Dah? Mereka di mana? Bagaimana dengan makanannya? Ambil saja. Ruonan. Ada sesuatu yang mau kukatakan. Bilang saja. Lihat ke sana. Lihat. Itu kakakmu dan Lidong. Tempat yang mereka masuki adalah warung makan kakakmu. Warung makan ini sudah ada di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Kakakmu dan Lidong sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Ayah angkat kakakmu pernah terluka dan dirawat di rumah sakit untuk mengumpulkan uang untuk mengobatinya. Dia minai ran restorana kepada orang lain. Kemudian Lidong mengetahuinya. Jadi dia membelinya kembali agar kakakmu benar-benar menerimanya. Dia memilih menjadi pemegang saham restoran itu. Kakakmu dianggap mengubah teknologi menjadi saham. Lidong juga mencari teman-temannya di Amerika untuk kakakmu. Untuk membawa ayah angkat kakakmu ke rumah sakit di luar negeri. Setelah beberapa waktu, Lidong akan pergi ke luar negeri dengan kakakmu. Langsung ke intinya. Jangan terlalu banyak bicara. Apa yang ingin kamu katakan? Lidong menyukai tipe seperti kamu. Tapi orang yang dia sukai bukan kamu. Tidak. Jangan lihat aku seperti itu. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Bisakah aku percaya apa yang kamu katakan? Tentu saja bisa, itu benar. Sudah siap. Cumi pedas. Makan selagi panas. Oak. Kakak kentang hidangkan lebih banyak lauk, santai saja. Tidak masalah, tunggu sebentar. Paman Xiaoli, cumi yang kamu mau sudah siap. Ayo mulai. Aku tidak tahu sejak kapan. Aku paling suka hidangan ini. Ayo. Gelas pertama. Semoga masalahmu hilang. Pasti akan. Ayo. Tidak mungkin. Kenapa kamu minum begitu banyak? Bisakah kamu minum lebih pelan? Kamu tidak terlalu tenggelam. Belum terlambat untuk melepaskannya. Bagaimana kamu tahu aku tidak terlalu tenggelam? Tunggu.
Makan lebih banyak kamu jadi kurus. Bolehkah kami bergabung? Ruonan Zijie. Duduklah cepat. Kakak Kentang, berikan mereka sepasang alat makan juga cepat. Tidak masalah. Kita bertemu lagi. Ya bertemu lagi. Benar. Datang lebih awal, tidak sebaik datang tepat waktu. Kemarin kita bilang harus ajak Meya makan enak bersama. Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang lakukan hari ini. Baiklah. Kami makan di restoranmu. Dan melihat kalian berdua. Wah, kebetulan sekali. Benar sekali. Kalian berdua harus sering datang ke sini. Ini restoran saya. Silahkan makan sesuka hati. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Jika kami sering makan di sini, kami akan membuatmu bangkrut. Kamu adalah saudara perempuanku. Aku bisa menanggungmu jika kamu bangkrut. Tapi Lidong, dia juga pemegang saham di sini. Bagaimana dengannya? Kamu bicara seolah-olah kamu orang asing bagi kami. Gagasan Meya Adalah gagasanku. Kamu adalah saudara perempuan sebenarnya dari Meya. kita adalah satu keluarga. Zija dan kamu minalamatkan Weiwei saya. Dan Meya, Waktu itu di Thailand, bagi kami, kamu menyelamatkan hidup kami. kamu membayar uang. Sebagai tanda terima kasih, Ini membuat saya malu. saya akan tersepu jika kamu berkata seperti itu. Tidak hanya di sini di restoran lama lima. Kamu bisa merasa seperti di rumah sendiri. Silakan makan sesuka hati. Biayanya akan ditagih ke rekening saya. Hebat. Maka saya akan sering datang ke sini. Jangan sungkan. Meya, saya dengar Anda akan membawa ayah angkat Anda ke Amerika untuk berobat? Paman Li punya teman di Amerika. Selama masih ada secercah harapan, saya bersedia mencoba. Saya jamin. Saya akan pergi ke Amerika bersama Meya. Paman Xiaoli sangat baik padamu. Kamu sangat beruntung. Mempunyai paman seperti dia. Lidong, sebagai saudara perempuan Meya, saya harus bertanya padamu. Apa kamu suka Meya? Ya. Aku sangat menyukainya. Tapi sepertinya, sejauh ini hanya hayalanku sendiri. Lebih tepatnya, Aku seharusnya menjadi pelamar Meya. Tapi aku berharap, aku bisa punya kesempatan untuk bersamanya dan merawatnya suatu hari nanti. Lidong benar-benar pria baik. Kalau kamu menikah dengannya, aku akan sangat lega. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu bahagia. benar-benar. Semoga kamu bahagia semangat. Terima kasih. Aku ada urusan. Dadah, sampai jumpa lagi. Benar, aku lupa dia ada urusan lain. Sampai jumpa lagi. Saudarimu benar-benar gesit dan terburu-buru. Sangat berbeda denganmu. Ambil piringnya.
Apa kamu suka Meya? Ya. Aku sangat menyukainya. Tapi sepertinya, sejauh ini hanya hayalanku sendiri. Dia tidak layak untukmu. Ibu menasihatimu untuk melindungi dirimu. Tapi ibu baru melihatnya sekali. Ibu tidak mengenalnya. Mungkin. Aku hanya melihat seseorang yang lebih muda darinya. Sulit bagiku untuk memahami. Pemikiran dan praktik. Orang-orang seperti Chen She dengan latar belakang seperti itu. Kamu tidak bisa membayangkan bahwa beberapa orang bisa kehilangan batas mereka untuk meraih yang lebih tinggi. Dari beberapa kali aku berinteraksi dengannya, menurutku pria ini terlalu licik dan halus. Kamu sama sekali bukan lawannya. Xiaorui tahu ini. Dan dia memiliki sikap yang sangat negatif. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Xiaorui, Apa yang kamu lakukan di sini? 2 hari ini, kamu tidak pergi ke perusahaan, juga tidak menerima teleponku. Tolong biarkan aku menjelaskannya. Untukmu tidak ada yang perlu dijelaskan. Keluar. Tidak, dengarkan aku. Dengarkan aku. Itu ibumu. Ibumu yang memintaku melakukan ini. Dia ingin membalas dendam pada ayahmu. Tidak peduli apa yang ibuku ingin lakukan pada ayahku. Itu hanya urusan antara mereka berdua. Apa hubungannya denganmu? Keluar. Tolong dengarkan aku baik. Xiaorui. Xiaorui. Biarkan aku menjelaskan baik. Itu ibumu. Ibumu yang menyuruhku melakukan semuanya. Kamu tahu hubungan antara ibumu dan ayahmu. Apa yang kamu lakukan? Pulang. Atau biarkan aku ikut denganmu. Tidak. Xiaorui, dengarkan aku. Dengarkan aku. Kamu benar. Ya, kamu benar sekali. Jika ini urusan antara ibumu dan ayahmu. Bukan urusanku. Tapi kamu terlibat.
Urusanmu adalah urusanku. Aku akui, aku sedikit melampaui batas kali ini. Tapi semua yang kulakukan adalah untukmu. Lihat, kamu sudah menjalankan Oshi selama bertahun-tahun. Apakah kamu ingin menjadi ibu rumah tangga, sibuk mengurus anak dan memasak seumur hidupmu? Bisakah kamu rela melakukan itu? Bagaimana aku bisa jika aku tidak mau? Ini takdir. Semuanya sudah ditakdirkan. Bagaimana aku bisa sampai di sini hari ini? Semuanya adalah takdir. Apa yang bisa kulakukan adalah menyerah pada itu. Tidak, kamu salah. Kamu punya pilihan. Sekarang pilihannya ada di sini. Selama kamu mengulurkan tangan untuk meraihnya, percayalah padaku, oke? Ini pilihan terbaikmu untuk naik ke posisi yang lebih tinggi atau tidak sama sekali. Chen Ze, biar ku katakan padamu. Meskipun begitu, aku pasti tidak akan melayani kerabatku sebagai batu loncatan di bawah kaki untuk mengubah nasibku. Kerabat apa? Jia, kamu menganggapnya sebagai kerabatmu, apakah dia sama sepertimu? Lihat seperti apa Ouyang, Dan Duruanan, dan Lin Mia. Mereka semua adalah kerabatnya. Itulah sikapnya terhadap kerabat. Dia bahkan tidak mencintai ibumu. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia mencintaimu? Mengapa ibumu bertengkar dengannya? Kamu tidak tahu? Cukup. Xiaorui. Xiaorui, maaf. Xiaorui, dengarkan aku. Xiaorui, kamu dengarkan aku. Aku mohon tolong. Aku mohon tolong jangan pergi. Chen Ze, aku pernah sangat mencintaimu. Dan aku bahkan percaya bahwa kamu adalah seseorang yang bisa aku percaya selamanya. Tapi aku sadar aku salah. Apa yang kamu lakukan sekarang membuatku merasa takut, membuatku ragu, membuatku berpikir bahwa aku tidak mengerti kamu. Chen Ze, mari kita putus. Aku akan membesarkan anak kita. Xiaorui, tunggu. Kamu tunggu. Kamu biarkan aku pergi. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu pikirkan anak kita. Chen Ze, biarkan aku pergi. Pikirkan anak kita. Chen Ze. Aku mohon, Chen Jia. Aku mohon. Seorang anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Ayahku bilang padaku bahwa kamu adalah tipe orang yang bisa mengorbankan prinsip dan batasan hanya untuk mencapai tujuanmu. Aku tidak percaya itu. Tapi sekarang, aku pikir dia benar. Aku sudah memperingatkanmu berulang kali. Tapi kamu masih mencoba membujukku untuk membuatku mengkhianati ayahku. Kamu memang tidak punya batasan. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku bukan tipe orang yang ayahmu katakan. Apakah kamu seperti itu atau tidak? Tidak penting sekarang. Bagaimanapun tidak ada hubungan antara kita. Tidak ada hubungan. Chen Ze, biarkan aku pergi. Tidak ada hubungan? Tapi untukmu, bagaimana aku bisa putus dengan Lin Mei? Aku melayanimu seperti kuda selama bertahun-tahun. Kamu bilang tidak ada hubungan dan itu benar? Kamu akhirnya mengatakan perasaanmu yang sebenarnya. Oke, aku membuatmu pergi dan kembali bersamanya. Bagaimanapun dia adalah putri sejati ayahku, sesuai keinginanmu. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiaorui, kamu baik-baik saja? Maaf. Aku sangat menyesal. Kamu baik-baik saja? Xiaorui. Maaf. Kamu baik-baik saja? Aku minta maaf. Ruonan, aku sangat mengagumimu. Kamu begitu saja memberikan Lidong kepada Lin Mei? Berhenti. Kamu tertawa dalam hati sekarang kan? Tidak, bagaimana mungkin? Melihat wajah sedihmu,
Aku juga merasa buruk terlebih dahulu. Bagaimana mungkin aku bisa senang? Ini adalah takdir. Tuhan memberiku seorang kakak perempuan. Ibuku selalu merasa berhutang padanya. Apapun yang kupikirkan, aku harus memberinya pria baik. Hidup Lin Meya benar-benar sulit. Pria baik yang akan dinikahinya ternyata adalah saudara kandungnya sendiri. Jadi Li Dong adalah orang yang dikirim Tuhan untuk mengimbangi dia. Aku tidak bisa mencurinya. Apa kamu tahu kenapa aku suka padamu? Aku suka keadilan dan kesetiaan di hatimu. Oh, aku semakin mencintaimu. Apa yang harus dilakukan? Sial. Aku tahu. Menyakitkan. Mencintai seseorang tapi tidak dicintai balik. Kamu pikir kakakmu hidup sulit. Tapi menurutku, kamu adalah orang yang paling sulit di dunia ini. Kamu adalah orang yang pantas mendapatkan kompensasi dari Tuhan. Sekarang, kamu rela berkorban demi kakakmu. Aku juga ingin berkorban untukmu. Aku sudah memutuskan untuk membuatmu bahagia. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah melepaskan Li Dong. Apa yang sudah kamu lakukan? Jangan bicara omong kosong lagi di sini. Apa kamu mau minum sesuatu? Ya. Kamu tidak menjaga anakmu. Kamu harus beristirahat dengan baik selama periode ini. Dan cobalah untuk menjaga suasana hati yang baik. Kami sangat menyesal tapi kami sudah mencoba. Kamu bilang akan menjaga putriku dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Ini kecelakaan ketua. Xiao Rui, apa kabarmu? Sudah lebih baik? Xiao Rui, jangan terlalu sedih. Kamu bisa memiliki anak lagi, asalkan kamu baik-baik saja. Apa masalahnya? Kenapa kamu jatuh? Tapi untukmu, bagaimana mungkin aku putus dengan Lin Meya? Aku melayani seperti kuda untukmu selama bertahun-tahun. Katamu tidak ada hubungan dan itu saja. Xiao Rui. Maaf. Lantainya terlalu licin. Aku jatuh karena tidak hati-hati. Xiao Rui, kalau Chen Zhe jahat padamu, beritahu aku. Biar aku bantu. Xiao Rui, mau makan sesuatu? Aku suruh dapur siapkan. Tidak. Halo. Ketua, ada masalah. Bisa wawancara sekarang. Aku sibuk sekarang. Baiklah.
Aku akan kembali sebentar lagi. Datang ke rumahku. Oke, ketua. Xiao Rui, kau dengar? Aku ada urusan. Ibumu akan menemanimu. Tidak. Tinggalkan aku sendiri. Xiao Rui. Aku benar-benar tidak perlu temanmu. Sudah larut sekarang, pulang dan istirahat. Baik. Aku pulang untuk menyuruh mereka membuat sup. Aku akan mengirimnya besok pagi. Aku pergi, bye. Xiao Rui. Apa yang kau katakan pada ketua? Aku tidak mengatakan apa-apa. Alasan aku tidak mengatakan apa-apa hanya karena harga diriku. Aku tidak ingin dia tahu bahwa cinta yang selalu dijaga putrinya sangat konyol. Aku juga tidak ingin dia tahu bahwa putrinya menemukan seseorang yang ingin membunuhnya di mana-mana akhirnya. Chen Ze. Sekarang bayinya sudah hilang. Tidak ada lagi yang menahan kita. Xiao Yui. Tolong keluar. Aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi.